Cermin Masa Silam, sebuah kisah di alam ayam. Namaku tak penting, tapi orang-orang di desa menyebutku Ki Adem Ayem, karena mereka bilang aku ini tak pernah marah, tak pernah cemas, tak pernah terburu-buru. Seakan hidupku sudah selesai ditulis, dan aku tinggal membacanya perlahan. Tapi bahkan aku pernah goyah. Ini kisahnya, satu-satunya kisah yang tak pernah kuceritakan, bahkan pada bayanganku sendiri. Itu terjadi pada bulan Poso, ketika kabut lebih pekat dari biasanya dan suara burung hantu terdengar seperti bisikan doa yang dipatahkan. Aku tinggal di tepian alas jati, sendiri seperti biasanya. Tak ada istri, tak ada anak, hanya seekor ayam jantan tua yang lebih banyak diam daripada berkokok, dan sebatang pipa tembakau warisan guruku. Pada hari ketujuh sejak bulan mati, aku menemukan sebuah cermin. Tidak, bukan aku yang menemukannya. Ia menemukan aku. Cermin itu terkubur setengah di bawah akar beringin tua yang tumbang. Akar itu mencuat seperti tangan yang mencengkeram, dan di sanalah ia, cermin bundar, tua, kusam, tapi tidak pecah. Bingkainya kayu jati, ukiran segi 8, dan dingin. Bukan dingin biasa, dingin seperti kulit ular yang baru berganti. Ketika ku tatap, tak ada bayanganku. Yang nampak justru seorang lelaki muda, menangis, menggenggam tangan seorang perempuan yang terbaring. Diam, matanya tertutup, napasnya tiada. Itu istriku. Dulu, puluhan tahun lalu, aku tak pernah cerita ini kepada siapapun, bahkan pada angin yang biasa gue bagi rahasia. Aku mundur, menarik napas, tapi cermin itu masih menampakkan kenangan. Dan lebih aneh lagi, wajah lelaki itu aku, tapi bukan aku yang sekarang, melainkan aku yang dulu. Aku yang rapuh. Keteguhan hati bukanlah tidak menangis, melainkan tahu kapan harus berhenti. Begitu kata guruku. Tapi malam itu aku tak bisa berhenti menatap. Malam-malam berikutnya, cermin itu terus berubah. Kadang menampilkan wajah ayahku yang marah, kadang menampilkan murid-muridku dulu yang mati karena kesalahan yang kuanggap bukan milikku. Cermin itu menelanjangi semua luka yang selama ini kukunci rapat. Apakah aku sedang digoda oleh setan? Ataukah ini ujian dari langit? Pikirku. Tapi seiring malam-malam berlalu, aku mulai sadar ini bukan tentang masa lalu, ini tentang keterikatan. Setiap bayangan yang muncul memaksaku untuk merasa bersalah, dan setiap rasa bersalah itu menyiksaku lebih dari cambuk. Pada malam ke-13, ketika bulan kembali penuh, cermin itu bersuara, berikan ketenanganmu, dan kau bisa kembali. Ulangi semua yang gagal, perbaiki semua yang kau sesali. Cukup satu kata, ya. Ah, bisikan yang manis bukan? Kau tahu apa yang kulakukan?
Aku duduk bersila menghadap cermin, diam, tidak menjawab, tidak melawan. Jika yang kulihat adalah luka, maka biarlah ia jadi bekas. Dan jika hidup ini adalah penderitaan, maka biarlah aku menari bersamanya. Jam demi jam berlalu, kabut masuk lewat celah dinding. Suara aneh menyerupai tawa mengitari pondokku. Tapi aku tetap diam, tidak karena takut, tapi karena aku tahu tak ada yang bisa melukai orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Cermin itu pecah. Retaknya membentuk garis-garis aneh, seperti tulisan kuno. Tapi aku tidak membacanya. Aku menguburnya kembali di bawah beringin. Dan sejak malam itu, tak ada yang muncul lagi di dalam cermin manapun, termasuk bayanganku sendiri. Sekarang kau tahu kisahnya. Tapi ingatlah, bukan tentang cermin itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana aku menatapnya. Karena dalam dunia ini, bukan kejadian yang menyiksa kita, tapi penilaian kita tentang kejadian itu yang menghantui. Dan aku sudah selesai menilai. Aku hanya mengamati dengan tenang, dengan damai, seperti namaku, Ki Adem Ayem. Salam ngeri.